Kasus Agus difabel sangat mencengangkan. Meski memiliki keterbatasan fisik, nyatanya Agus mampu memperdaya 17 perempuan. Bahkan ada anak di bawah umur. Apa yang membuat ia bisa sangat manipulatif? Saya bersama Ade Latifa, pendamping korban pelecehan seksual oleh seorang pelaku Agus difabel. Mbak Adel ini laporan pertama itu 7 Oktober. Betul ya, 7 Oktober 2024. Itu yang dianggap sebagai korban pertama. Iya. Dan Mbak Adel ini adalah pendampingnya. Betul. Bagaimana dia sebagai, meskipun kalau dilihat dari tanggal peristiwa yang terjadi, dia bukan yang pertama. Dia hanya yang berani melaporkan, betul ya? Iya. Bagaimana ia bisa sampai berani melaporkan? Sebenarnya korban pelapor itu cukup takut untuk melapor karena ya pertama takut tidak ada yang percaya dan kedua takut keluarga dan teman-temannya tahu bahwa dia pernah menjadi korban seperti itu. Tapi untungnya dia tidak sendiri dan dia bersama 2 temannya yang menjadi saksi di kasus ini begitu. Jadi mereka sempat ada obrolan di hari itu di waktu yang sama. Jadi si korban mengutarakan apa yang sudah terjadi secara detail kepada kedua temannya dan kedua temannya inilah yang kemudian meyakinkan korban untuk ayo kita ke kepolisian, kita laporkan begitu. Ya, itu akhirnya yang kemudian membuat korban melaporkan kejadian itu. Dan kemudian korban-korban lain berani untuk ikut melaporkan. Ya, betul. Nah, setelah itu kemudian muncul video-video di sosial media yang menampilkan sosok Agus difabel sebagai sosok yang berbeda. Sebelumnya ia menampilkan diri sebagai seorang yang sangat lemah, semuanya harus serba dibantu oleh orang tua. Tapi kemudian muncul video yang menampilkan Agus difabel 180 derajat berbeda. Ini dia. Itu tadi video yang kemudian bisa dilihat seorang Agus difabel memiliki keterampilan yang tidak kalah cakap dibandingkan mereka yang memiliki kesempurnaan 2 tangan. Mbak Adel, ini ketika video ini juga cukup meluas, apakah ini cukup membantu dukungan publik pada korban? Iya, alhamdulillahnya sangat membantu sih, karena memang di awal ini viral itu saya hampir tidak melihat ada satupun dukungan untuk korban. Bahkan bukan hanya sekedar ketiadaan dukungan, tapi serangan-serangan ke korban itu luar biasa sekali di awal. Dan ketika kemudian video-videonya muncul, ditambah dengan narasi yang mulai berimbang saat itu, ya akhirnya kami melihat mungkin tidak langsung semua orang ada di pihak korban ya, tapi setidaknya masyarakat mulai mempertanyakan gitu, mulai ragu dengan pernyataan-pernyataan tersangka sebelumnya gitu. Jadi nggak langsung yang kemudian menghakimi bahwa ini tidak mungkin terjadi gitu. Setidaknya masyarakat mulai meragukan dan bertanya-tanya, itu sesuatu yang melegakan buat kami begitu. Apalagi melihat masyarakat akhirnya sudah banyak yang berpihak pada korban sampai saat ini, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak terkesan besar ya untuk mengetik 1-2 kalimat di medsos, tapi pengaruhnya luar biasa sekali untuk psikologis korban saat ini. Karena korban merasa dia benar-benar punya harapan, dukungan, ya, punya harapan itu. Ya, karena setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Agus Buntung itu semacam membuka mata bahwa ia tidak selemah yang ia gambarkan sebelumnya. Meskipun memang kemudian kan ada diviralkan oleh netizen di sosial media, ia berjoget, ia kemudian digambarkan sebagai seorang yang minum minuman alkohol dan kemudian digambarkan sebagai pemabuk dan kemudian dilabelkan ya dia pasti pelecehan seksual. Bukan sisi itunya sebenarnya, bukan karena dia bisa menari, dia berjoget, tetapi yang paling penting yang
paling pokok bagaimana kita bersikap dengan video Agus yang sangat terampil itu adalah dia berbohong. Ya. Ternyata ia tidak selemah yang ia gambarkan sebelumnya. Nah, Mbak Adele, korban pertama Anda dampingi. Dan yang melapor pertama, berapa banyak dari 17 korban yang mendapat yang Anda dampingi dari 17 korban itu? Jadi total yang sudah memberikan keterangan ada 9, 2 diantaranya adalah anak, tapi untuk 2 anak itu didampingi oleh LPA. Bahkan ada anak di bawah umur ya? Yes. Jadi 7 korban dewasa yang kami dampingi saat ini. Bagaimana kondisi anak yang di bawah umur itu? Ya tentu sangat traumatis pasti, walaupun itu sudah terjadi. Ada yang sudah 2 tahun lalu, ada yang memang di tahun ini begitu. Bahkan yang 2 tahun lalu juga korban masih sangat traumatis, apalagi dengan usia anak begitu ya, yang kita tidak pernah tahu bisa sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya juga gitu sebagai seorang remaja begitu kan ya. Jadi memang saat ini ya pada akhirnya para pendamping sangat mengusahakan pemulihan secara psikologis itu sih yang paling utama. Bahkan korban dewasa pun juga kondisinya sangat-sangat terguncang saat ini begitu. Ini ada pengakuan korban, kami samarkan identitas dan suaranya. Korban memberikan kesaksian seperti apa modus yang dilakukan oleh Agus difabel. Kok masnya tahu kok saya di sini, saya ngomong kayak gitu. Dia ngomong bahasanya, iya tadi saya ngikutin mbaknya, mohon maaf sebelumnya. Agus berdiri pas di depan pintu. Saya tanya, ada yang bisa saya bantu lagi mas? Mbak, sebenarnya saya dari tadi udah nafsu ngelihat mbaknya. Di situ saya betul-betul emosi karena saya mikirnya ini orang nganggap saya perempuan apa seperti itu. Enggak, kamu nggak usah macam-macam. Saya bilang di situ saya ada perlawanan sama si Agus. Berusaha lagi meyakinkan saya, ayo mbak bantu saya. Kalau mbak mau bantu saya bakal kasih mbaknya emas. Saya tidak terasa dengan iming-imingnya dia. Dia berusaha mendorong pintu saya. Saya kebetulan pegang pintu dan tembok. Dia berusaha mendorong seperti itu, menggunakan badannya, dan di situ tenaganya memang cukup kuat untuk saya sebagai seorang wanita gitu. Dia kan laki-laki, saya bilang. Terus saya di situ hampir terpental. Terus dia berusaha aja kayak gitu, kamu nggak usah macam-macam. Kalau kamu macam-macam nanti saya teriak dan saya gelindingin kamu seperti itu. Dan puji Tuhan, syukurnya Tuhan masih melindungi saya bisa menutup pintu itu. Akhirnya saya mengunci pintu itu. Saya berusaha speak up, saya komen sana komen sini sampai saya dihujat di TikTok, di akun Hotman Paris, di IG semua saya komen. Mohon buat netizen semua stop untuk menjudge korban di sini. Korban itu sudah betul-betul kasihan, sakit hatinya kayak gitu. Dia juga nggak bakal terima, dia juga nggak pernah mau, nggak, namanya hari sial tuh nggak pernah ada di kalender seperti itu. Tolong berhenti, berusahalah buat kayak kita sebagai perempuan bagaimana seperti itu. Ini korban keempat. Ya. Yang juga Anda dampingi. Ya. Bagaimana sih modus yang dilakukan oleh Agus? Untuk korban dewasa itu rata-rata sama, di mana para korban ini sedang duduk sendiri di Taman Udayana, dihampiri oleh tersangka, dan di awal berkenalan itu tersangka itu tidak kemudian menunjukkan gerak-gerik yang agresif, enggak. Justru tersangka itu berusaha untuk membangun citranya yang baik sehingga dipercaya oleh korban. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kisah sedihnya. Sebagai seorang yang difabel. Bahwa dia disabilitas tapi banyak orang yang tidak menyukai dia, sampai dia mempertanyakan apakah saya layak untuk hidup dan lain sebagainya. Kemudian beralih gitu, di mana tersangka ini meminta para korban untuk membuka media sosial untuk melihat video-videonya tersangka. Video-video dia bermain alat musik, mengendarai kendaraan motor dan lain sebagainya, sehingga membuat korban ini merasa kagum. Dengan segala keterbatasannya, tersangka itu ternyata produktif dan dia bisa melakukan hal-hal positif. Jadi tidak ada kemudian kecurigaan sama sekali dari para korban ini bahwa tersangka ini adalah orang yang mengancam, itu tidak gitu. Ya dari situlah kemudian naik level, di mana si tersangka ini kemudian berusaha untuk mengajak
para korban ini untuk berbicara terkait hal-hal pribadi. Jadi dia membangun komunikasi dulu dengan mengatakan dirinya seorang yang difabel, diremehkan, tidak diterima, padahal dia punya talenta, sehingga ada belas kasih, tapi kemudian muncul kekaguman. Disitulah dia kemudian memancing soal apa yang terjadi pada si perempuan ini yang menjadi korban pengalaman pribadinya. Betul. Dan disitulah jadi para korban kemudian menceritakan pengalaman pribadinya. Iya, sebenarnya tidak semua korban menceritakan pengalaman pribadinya gitu. Termasuk korban pelapor itu tidak banyak bercerita detail, itu enggak. Tapi memang respon-respon korban lewat ekspresi. Jadi kalau misalnya tersangka ini mengatakan, kamu ada masalah perkuliahan ya, yang orang tuamu tuh nggak tahu. Kamu ada masalah apa sih sama masa lalumu? Itu kan kalau misalnya korban dalam kondisi yang secara psikologis memang sedang ada masalah itu, mendengar itu kan kesannya kayak kok dia tahu, dan akhirnya korban ya semakin menangis. Padahal random aja kan itu? Random aja. Dan memang selalu begitu. Jadi kayak korban-korban lain pun juga akan. Jadi sebenarnya Agus tidak memiliki kemampuan untuk memiliki atau dia punya kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi pada perempuan ini. Ilmu-ilmu begitu ya? Enggak kan? Kalau bagi saya tidak. Karena memang ya ditembak aja, dan memang orang-orang yang ditembak adalah orang-orang yang dalam kondisi psikologis sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka ke Taman Udayana sendiri itu adalah untuk memang menyendiri, untuk ya berusaha untuk mencari ketenangan lah begitu. Dan dari situ akhirnya korban-korban ini kan merasa kayak kok orang ini tahu gitu. Apalagi kemudian naik tuh di mana tersangka ini mengatakan bahwa dia punya solusinya untuk bagaimana para korban ini terbebas dari masalahnya, yaitu dengan mandi suci. Karena bagi tersangka, mandi suci itu akan menghilangkan dosa-dosa masa lalu sehingga masalahnya akan hilang juga gitu. Bagaimana para korban ini, para perempuan ini bisa percaya atau jatuh atau kemudian merasa bahwa Agus difabel ini bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan hidupnya? Tidak, para korban tidak percaya. Para korban menolak. Para korban tidak ada yang mau diajak mandi suci. Tapi yang dilakukan setelah itu, yang memang pada saat itu korban merasa kok bener ya, bahwa kok dia tahu ya bahwa saya punya masalah. Tapi korban nggak mau, menolak untuk disembuhkan dengan mandi suci, itu menolak. Cuma setelah korban ini menolak, muncullah ancaman itu. Asik. Gitu. Jadi ancaman bahwa kamu kalau misalnya nggak mau, hidupmu bakal hancur loh. Saya akan beberkan semuanya ke orang tua kamu loh. Seperti itu. Mungkin kalau kita ya, Mbak Rosi, kalau kita dalam kondisi yang psikologisnya stabil, kita mikirnya pasti ya kalau kita diancam gitu ya lari aja nggak sih gitu ya. Tapi kan tidak sesederhana itu ketika kita dalam kondisi psikologis yang memang sedang tidak baik-baik saja begitu. Apalagi di situ si tersangka tuh beberapa kali mengatakan bahwa saya sudah tahu semua tentang kamu karena kamu sudah terikat sama saya dan lain sebagainya. Jadi para korban ini juga berpikir kalau masalah saya aja dia tahu, berarti ada potensi keberadaan orang tua saya juga dia tahu. Jadi mungkin benar bahwa dia akan membeberkan itu ke orang tua saya, sehingga para korban ini merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang dikatakan. Ya. Padahal sesungguhnya kemampuan Agus untuk seolah tahu masalah hidup itu hanya ngacak aja, yang kebetulan dicocok-cocokkan sama korban, kok dia bisa tahu. Jadi modusnya adalah dia mendatangi taman, melihat di mana ada perempuan yang menyendiri, ia datang ke situ dan ia mulailah dengan kemampuan membujuk dan kemudian bahkan mengintimidasi begitu ya, supaya persoalan hidupnya tidak diketahui orang lain dan kemudian dibawa ke homestay. Seperti itu selalu modusnya. Betul. Kami kembali sesaat lagi.